Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Raya Marianto dengan NPI 146.200.222. Di sini saya akan mengusahakan TTS dari mata kuliah pengembangan antarmuka, yaitu di sini membuat user flow, wireframe, dan serta penjelasan setiap flow dan wireframe. Sebelumnya saya akan menjelaskan user flow yang nanti saya akan buat. Akan ada beberapa bagian untuk user flow-nya. Yang pertama yaitu registrasi dan login. Yang pertama, user membuka aplikasi. Kondisi 1, jika belum login, user akan diarahkan ke layar registrasi atau login. Kondisi kedua, jika sudah login sebelumnya akan dan ada session, user langsung masuk ke dashboard. Untuk langkah kedua yaitu registrasi. User mengisi informasi dasar seperti nama, email, atau kata sandi. Yaitu kondisi tambahan, verifikasi email atau kata sandi mungkin dilakukan. Jika registrasi berhasil, user diarahkan ke halaman login. Dan yang terakhir yaitu lupa kata sandi. Ini sebenarnya opsional. Jadi mungkin saya nanti tidak akan memasukkan. Untuk bagian kedua yaitu halaman utama. Terdapat dua yaitu halaman utama, aksi utama di dalam dashboard. Halaman utama menambahkan daftar tugas dengan beberapa halaman. Filter, user bisa memfilter tugas pada status selesai, belum selesai, atau sedang mengerjakan, prioritas, kategori, atau tanggal jatuh tempo. Sortir, opsi untuk mengurutkan tugas, misalnya dengan tanggal jatuh tempo atau prioritas. Dalam dashboard ada beberapa fitur. Yang pertama yaitu tambah tugas, edit tugas, tandai selesai, dan hapus tugas. Untuk menambahkan tugas baru, yang pertama user memilih tombol tambah tugas plus. Yang kedua, user mengisi data tugas seperti judul tugas, deskripsi, kategori, prioritas, tanggal jatuh tempo, dan pengingat. Yang ketiga, user menyimpan tugas. Setelah disimpan, tugas akan muncul di daftar di dashboard sesuai dengan filter yang berlaku. Yang keempat, mengedit tugas. Yang pertama, user memilih tugas yang ingin diedit, misalnya melalui klik atau opsi menu. Yang kedua, user mengubah detail tugas, bisa mengubah judul, deskripsi, kategori, prioritas, tanggal jatuh tempo, atau notifikasi pengingat. Jika perlu, ada opsi untuk membatalkan perubahan jika diperlukan. Yang ketiga, user menyimpan perubahan. Perubahan tersebut menjalankan di dashboard dengan update terbaru. Yang kelima, menandai tugas sebagai selesai. Langkah 1, user menekan tombol atau checklist jika tugas. Langkah kedua, tugas berpindah status menjadi selesai. Kondisi 1, tugas tampil di data namun berstatus selesai. Kondisi kedua, jika diatur tugas selesai bisa berpindah ke folder atau tampilan tugas selesai secara terpisah. Kondisi ketiga, jika user memfilter tugas di dashboard, tugas selesai bisa disembunyikan. Langkah ketiga, opsional atau undo selesai. Ini jika user membatalkan tugas sebagai selesai. Yang terakhir, menghapus tugas. Langkah pertama, user memilih tugas yang ingin dihapus, misalnya melalui opsi menu. Yang kedua, konfirmasi penghapusan.
user akan melihat pop-up konfirmasi memastikan ingin menghapus tugas. Langkah ketiga, penghapusan tugas. Jika dikonfirmasi tugas terhapus dari daftar dan tidak dapat diundo atau masuk ke folder dengan nama tugas terhapus. Baik, di sini saya akan membuat untuk user flow-nya. Tapi sebelumnya, aplikasi ini berbasis mobile. Jadi untuk webnya nanti akan menggunakan format mobile. Saya akan membuat start dulu untuk memulai satu user flow. Lalu kita lanjut dengan tak biasa. Oh iya, saya membuat user flow ini di Draw.io, tidak di Figma. Kenapa? Lebih nyaman di Draw.io. Itu saja sih. Lalu setelah kita mulai, akan masuk ke homepage. Setelah ke homepage, sesuai penjelasan user tadi, kita asumsikan user ini belum registrasi, berarti langsung kita navigasi ke halaman registrasi. Ini kondisi ketika si user belum registrasi, belum daftar. Karena ketika sudah daftar dan sesuai dengan validasi email, kita akan navigasi ke login, halaman login. Lalu ketika login berhasil dan sesuai dan valid, maka akan langsung ke dashboard. Saya akan memberikan warna dari setiap langkahnya atau flow supaya agar terlihat rapi dan mudah dipahami. Lalu di dashboard sesuai dengan tadi akan ada fitur-fitur seperti tambah tugas, hapus tugas, dan edit tugas. Itu untuk fitur utama.
Untuk yang pertama yaitu tambah tugas. Dan yang kedua, hapus tugas. Yang terakhir, yaitu edit tugas. Ketika user ingin menambah tugas dan kita mengisi form seperti judul tugas, kategori tugas seperti kerja, tugas sekolah, ataupun project. Lalu jika sudah mengisi semua, maka tugas akan ditambahkan ke dalam tampilan awal, yaitu dashboard ini. Lalu untuk yang menghapus tugas, user menghapus tugas akan dihapus. Tugas akan dihapus dari tampilan awal atau dashboard. Dan yang terakhir yaitu edit tugas. Jika user ingin mengupdate suatu tugas atau edit, bisa memilih opsi tugas atau mengikliknya. User bisa mengedit judul tugas, tanggal jatuh tempo, prioritas, maupun kategori. Lalu jika sudah mengupdate atau mengedit dari form yang tadi, maka tugas akan disimpan. Lalu jika sudah disimpan tugasnya, maka tugas akan diperbarui pada tampilan awal atau dashboard. Saya rapikan dulu. Mari kita ulang dari awal. Kita start mulai aplikasi, akan menuju ke homepage, yaitu di mana awal aplikasi, tampilan awal aplikasi. Lalu untuk kondisi ini, user akan dipastikan belum mendaftar akun. Lalu kita akan navigasi ke registrasi. Jika user sudah mendaftar dan mengisi sesuai form, akan dinavigasi ke halaman login. Ketika login dan sesuai dan valid,
maka akan langsung ke halaman dashboard. Di dashboard terdapat 3 fitur utama. Yang pertama yaitu tambah tugas, yang kedua hapus tugas, yang ketiga edit tugas. Untuk yang tambah tugas, sesuai penjelasan yang tadi, user akan menambahkan tugas dengan mengeklik ikon plus pada aplikasi pada halaman dashboard tentunya, lalu mengisi form-form seperti judul tugas, deskripsi, kategori, misalnya kategori proyek, tugas harian, tugas ETS, tugas UAS, dan lain-lain, dan prioritas, yaitu tugas mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu sesuai tempo. Lalu jika user sudah mengisi semua form dan sesuai, lalu tugas akan ditambahkan pada halaman awal yaitu dashboard. Lalu yang kedua yaitu hapus tugas. Hapus tugas ketika user ingin menghapus suatu tugas dan akan muncul suatu pop-up untuk mengkonfirmasi kedua untuk menghapus, ada peringatan untuk menghapus tugas. Lalu jika user yakin sudah mantap untuk menghapus tugas, maka tugas akan dihapus. Lalu untuk yang ketiga, edit tugas. Ketika user ingin mengganti pada form yang tadi seperti judul tugas, kategori, tanggal jatuh tempo, prioritas, dan lain-lain, maka akan ke halaman yang dimana form sesuai dengan yang tugas yang diklik dan ingin mengedit form yang mana. Misal contoh tugas 1, tanggal jatuh temponya pada tanggal 1. Lalu si user ini salah ketik atau salah input, user bisa mengedit tanggal jatuh temponya pada lain hari atau kapan saja sesuai deadline-nya. Lalu jika user sudah yakin untuk mengedit tugasnya, lalu akan disimpan tugasnya dengan update atau edit yang terbaru dengan tanggal jatuh temponya 10. Lalu tugas akan diperbarui pada tampilan awalnya yaitu dashboard. Itu untuk user file-nya. Baik, untuk user file-nya sekian. Saya akan melanjutkan ke Figma atau wireframe. Di sini saya akan menerangkan membuat 4 form low fidelity dan 4 form high fidelity. Untuk low fidelity yaitu form Figma tampilan yang belum disempurnakan, jadi masih belum ada ikon atau logo atau apapun. Di sini saya akan membuat form
login terlebih dahulu. Seperti login page pada umumnya. Di sini saya ini mobil, berbasis mobil aplikasi saya, jadi berbentuk portrait. Yang pertama, saya akan mengasihkan logo untuk untuk branding sesuatu aplikasi. Lalu ada form email, dan password. Saya akan membaginya pada kontainer kotak. Yang pertama, form email. Yang kedua, form password. Ini label email, dan ini label form password. Ini untuk tombol konfirmasi atau login.
aja. Lalu di sini ada tabel untuk form registrasi. Jika tidak ada pendaftar akun. Lalu di sini ada label lagi sebagai forgot password atau jika user lupa password akun. Dan user bisa login melalui LinkedIn dan juga GitHub. Sini akan diadakan opsi login dengan akun GitHub maupun LinkedIn. Lalu untuk register atau register pack dapatkan saja. Untuk register pack akan ada tambahan satu form, yaitu confirm password. Untuk diregister akan ada 3 form. Yang pertama email, password, konfirmasi password. Dan ini tombol untuk register atau daftar. Jika sesuai email dan password, maka akan langsung diarahkan ke login form atau login page. Lalu untuk dashboard page-nya
Baik, untuk di dashboard yang paling atas terdapat kontainer untuk kategori-kategori tugas. Dan di samping sini akan ada icon checklist atau centang. Maka kami tekan di seperti ini tuh, karena ini low fidelity. Nah, seperti ini. Nah, pada kontainer paling atas akan ada kategori untuk tugas-tugas. Lalu untuk bawahnya akan ada sortir atau filter. Sini yaitu sortir. Dan ini di sini akan ada icon titik-titik, yaitu untuk opsi sortir tugas-tugas.
Lalu di kontainer selanjutnya ini kontainer untuk tugas-tugas yang ditambahkan oleh user. Untuk di sini sesuai penjelasannya tadi, yang awal tadi pada kiri tugas, kiri kontainer tugas akan ada icon untuk checklist atau menandai tugas selesai. Dan di samping ini akan ada jadwal tugas dan di bawahnya ada deskripsi dan jatuh tempo tugas.
kontainer tugas sudah selesai. Lalu untuk icon pada untuk menambahkan tugas. Ini untuk icon plus bisa menambahkan suatu tugas. Lalu pada bagian bawah ada kontainer untuk navigasi aplikasi. Jadi pada aplikasi ini akan ada 3 page atau halaman. Yang pertama ini yaitu dashboard, yang kedua ada kalender, dan yang kedua yaitu personalisasi atau profil, semacam profil. Ya, ini untuk icon pada dashboard. Ini untuk kalender, dan ini untuk profil atau personalisasi. Untuk dashboard page-nya selesai. Lalu lanjut untuk kalender page. Kita kopikan saja. Untuk kalender hanya ada satu kontainer utama. Nah, untuk kontainer utamanya yaitu berisi kalender setiap tahunnya atau dan bulan.
Sini untuk menginput tugas sesuai tanggal yang akan ada di sini. Ini untuk menambahkan tugas sesuai tanggal yang dimasukkan. Sudah selesai untuk wireframe low-nya. Ini selesai. Jadi untuk di calendar page ini menentukan tugas dan tanggal jatuh temponya, dan ini terdapat dan kalender umum untuk mengecek hari-hari apakah ada hari libur, hari peringatan apapun. Nah, ini untuk navigasinya. Untuk sekian dari welcome yang lain. Lalu saya akan menambahkan untuk high fidelity-nya atau Figma yang wireframe yang disempurnakan. Ini bisa membuatnya menggunakan
seperti wireframe yang saya buat tadi. Di sini akan ada logo, ini belum ada, dan ini formnya yang tadi terdapat email, password, dan nomor sign in dan login. Dan ini opsi ketika ingin login menggunakan akun LinkedIn dan GitHub. Dan untuk register atau daftarnya seperti yang tadi ada juga form, yaitu email, password, dan konfirmasi password. Dan ada tombol register jika sesuai akan ke navigasi ke login. Login jika sudah valid sesuai maka akan langsung ke dashboard page. Untuk dashboard seperti yang tadi akan ada kontainer kategori. Yang pertama yaitu kategori 1, 2, 3, sampai 4 dan seterusnya. Dan kontainer kedua sortir atau untuk menyortir tugas-tugas yang mungkin datanya sudah dekat ataupun mengganti prioritas. Dan untuk kontainer tugas-tugasnya akan ada tombol checklist dan tugas dan deskripsi tugas. Dan di sini ada icon plus yang dimana untuk fungsi untuk menambahkan tugas. Dan di bawah ada navigasi aplikasi, ada tugas, kalender, dan plus transaksi top profil. Lalu untuk kalender page-nya di sini akan ada hari, bulan, dan tahun. Ini akan memilih tanggal, hari, bulan, tahun, dan menyebutkan tugasnya. Dan di bawah sini akan ada kalender hari apa saja yang mungkin ada halangan maupun hari besar. Dan ini untuk mengkonfirmasi tanggal berapa tugas itu di setting tanggal jatuh temponya. Dan sama seperti yang tersebut akan ada navigasi aplikasi, yaitu tugas, kalender, dan personalisasi akun. Mungkin segitu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata dan pada saat membuat wireframe ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.